karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku, bukan pepesan kosong. Jadilah kalian orang yang selalu mempunyai prasangka yang baik kepada siapapun, dengan pandangan yang jernih. Apabila terwarnai dengan prasangka yang baik, maka akan selalu memandang yang baik. Saya umpamakan kecil-kecilan saja, apabila di bawah hidung ini dikasih minyak wangi, minyak harum, mencium siapapun harum, itu orang husnudzon. Tapi kalau orang itu suudzon, di bawah hidung ini dikasih kotoran, secantik apapun istrinya pun baunya gak enak. Itu memandang orang yang selalu pandangan sempit, pandangan kotor. Maka dengan adanya peringatan khol siapapun yang ada di Indonesia ini, Indonesia itu kaya, bukan subur saja. Terkenal ulama-ulama di Indonesia ini sampai ke Timur Tengah. Siapa diantaranya? Guru besar Thariqat Qadiriyah adalah dari Sumba, Syekh Ahmad Khatib namanya Sambas, sangat terkenal. Bukan Sumba tapi Sambas, daerah Kalimantan. Muridnya beliau juga dari Timur Tengah sampai India. Rata-rata Thariqat Qadiriyah khususnya sumbernya adalah Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kiai Abdul Karim Al-Bantani, Kiai Nawawi Al-Bantani, taklif yang belum sempat dicetakkan masih lebih 200 kitab karya tulis tangan Kiai Nawawi Al-Bantani. Belum Kiai Bakir Jogja, Kiai Zainal Abidin Kudu, Kiai Muhammad Ilyas Sukaraja, Kiai Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo, Ki Soleh Darat, Ki Soleh Banten, Ki Abdul Karim Banten. Banyak lagi yang kita ketahui ulama-ulama, jamaahirul ulama yang ada di Indonesia ini. Tetapi apabila sudah dihilang sejarahnya, kita mau ngomong apa? Mau menceritakan ini makam yang ziarah ramai, terkadang di Kholi. Ketika kita tanya, ini manakibnya riwayat hidup, gimana Bib? Si saya dengar cuma kiai saja, Masya Allah ini orangnya, tapi belajarnya dari mana, nggak paham saya. Karena apa? Tidak tertulis, tidak terbiasakan tertulis. Coba, itu diantaranya. Belum lagi yang lain-lain, tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, dengan adanya hal peringatan untuk mengenang jasa para beliau, apakah beliau hanya cukup mengajar? Apakah beliau hanya cukup beribadah untuk dirinya sendiri? Tidak. Sudah diawali dari mulai zaman Aceh, Pasai, sampai ke Pulau Jawa. Berapa beliau-beliau yang menjadi tokoh-tokoh, contoh-contoh perjuangan, menjadi bapak negara. Satu contoh yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa, menelurkan
tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Diponegoro, Kiai Mojo, Sendro Perwiro Dirjo, Ibu Kartini, Cuk Nyadin, Teguh Marce Ditiro, dan lain sebagainya, sehingga kita mengenal merah putih. Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang-perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tank sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau kepanah atau ketumbak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan begitu estafet. Padahal bukan bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau-beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya 1. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma 1. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah. Cek sudah ke Parlemen obor. Ini yang kita jaga sangat kuat sekali. Jangan. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku Indonesia tanah airku. Apakah dalam lagu kami telah mengucapkan Indonesia tanah airku? Apa yang ada di dalam Indonesia milikku, ekonomi milik kita semuanya, pertanian milik kita semuanya. Semangat akan menanamkan di dalam dunia pertanian dan dalam dunia ekonomi, karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku, bukan pepesan kosong.